Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen, tentu saja dalam sebuah podcast yang pada hari ini kita akan selalu membahas bagaimana nasib timnas Indonesia dan pelatih kira-kira siapa yang nanti akan dipilih. Namun besar dugaannya adalah siapa ini? Dari Belanda, Giovanni van Bronckhorst. Saat ini Pak Sumarji ada di Eropa dan masih mewawancarai ya. Jadi Pak Sumarji ini ditugaskan untuk mewawancarai sosok calon pelatih ya, dua orang pelatih, yang satu ada di timnas nasional, yang satunya ada di klub. Nah, untuk kenapa saya mengatakan dugaan besar itu jatuh pada seorang Giovanni van Bronckhorst ya, karena satu, namun sebelumnya kita berikan dulu pada channel ini ya, like dan subscribe ya. Oke, terima kasih yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan channel ini ya. Kemudian jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran kepada PSSI dan juga Erick Thohir selaku ketua PSSI. Nah, berikut ini adalah bagaimana dugaan besar yang menghinggap pada seorang Giovanni van Bronckhorst ya, mantan pemain ya, baik itu yang ada di Feyenoord, Glasgow Rangers, kemudian Barca, Arsenal. Jadi pemain ini memang sudah luar biasa ya, secara rekam jejaknya sebagai pemain. Nah, berikutnya sebagai seorang pelatih ya, beliau ini di Feyenoord 2 naik kasta di Feyenoord, kemudian menjuarai Eredivisie ya. Kemudian juga pernah melatih di Besiktas, klub di Turki, dan saat ini ya beliau ini menjadi asisten dari Arne Slot di Liverpool. Kalau sebagai asisten, tugasnya adalah ya, tugas seorang Giovanni van Bronckhorst di Liverpool ini, dia merancang bagaimana strategi permainan. Ini Giovanni van Bronckhorst. Jadi apa yang akan dimainkan oleh Arne Slot itu dipikirkan terlebih dahulu oleh seorang Giovanni van Bronckhorst. Kemudian disampaikan kepada Arne Slot, ini sir, mainnya kita gini. Itu. Jadi strategi, kalau kita katakan Giovanni van Bronckhorst ya, banyak strategi, ahli strategi. Liverpool musim lalu juara Liga Premier Inggris ya. Meskipun ya waktu itu ada John Heitinga yang awal musim ini ditarik ke Ajax Amsterdam, dan siapa ini Giovanni van Bronckhorst di Feyenoord ditarik oleh Arne Slot untuk menjadi asistennya di Liverpool. Selain untuk merancang strategi permainan buat Liverpool, dia juga melatih para pemain saat latihan ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas individu pemain yang ada di Liverpool. Jadi kalau Giovanni van Bronckhorst dibandingkan dengan seorang Patrick Kluivert, ini memang agak jauh beda ya. Ya, ini memang jauh beda, kualitasnya jauh beda. Meskipun dua orang ini memang berasal dari negara yang sama, Belanda. Nah, kita juga belum tahu apa yang dihasilkan Pak Sumarji yang saat ini masih ada di Eropa. Nah, selain Giovanni van Bronckhorst juga ada pelatih dari Irlandia, Hardgrimson ya. Ini pelatih yang cukup bagus ya. Namun kenapa dugaan terbesar saya adalah pilihan Exco itu akan jatuh pada seorang Giovanni van Bronckhorst. Ya, satu, memang kualitas dari yang dimiliki tim PSSI saat ini direkturnya Alexander Swiers
dia orang Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, John Cruyff, dia juga orang Belanda. Yang ketiga, Om Simon Tahat Mata, orang Belanda juga, meskipun Om Simon ini masih fasih pakai bahasa Indonesia, tapi beliau ini warga negara Belanda. Nah, kalau kita bandingkan dengan Patrick Kluivert, jauh ya bagaimana komunikasinya. Meskipun ya Giovanni Van Bronckhorst itu cenderung pendiam. Kita saksikan saat Liverpool bertanding, dia selalu berkutat pada tab yang ada di depannya untuk bagaimana merancang strategi. Setiap 5 menit pertandingan berlalu, dia merubah arah, kemudian meningkatkan bagaimana komposisi pemain yang harus mungkin di sayap, di gelandang untuk turun, atau mengumpulkan porsi pemain gelandang menumpuk di tengah. Itu adalah tugas dari seorang Giovanni Van Bronckhorst, yang itu diejawantakan oleh seorang Arne Slot. Jadi kehebatan seorang pelatih itu bukan hanya dari Arne Slot saja, tapi memang komposisi dari para asistennya itu saat ini dari Liverpool. Meskipun 3 kali kekalahan yang dialami Liverpool membenamkan dia di posisi ke-11, namun apa yang sudah dilakukan oleh Giovanni Van Bronckhorst tentu saja ini menjadi catatan menarik buat Exco ya, karena memang berbeda apa yang dimiliki oleh Giovanni Van Bronckhorst dan juga Patrick Kluivert yang sama-sama dari Belanda. Bagaimana nasib kandidat yang lain? Kalau saya pribadi, saya lebih condong pada Timur Kapatse. Bukan berarti saya ini adalah pendukungnya Timur Kapatse, bukan. Karena satu, kalau jitu-jituan ya, ini kan Asia. Kalau Giovanni Van Bronckhorst terbiasa di Eropa, Harry Holgrimson terbiasa di Eropa. Untuk situasi di Asia, saya kok lebih percaya untuk Timur Kapatse, karena gimana? Harganya juga cocok di kantong ya, orangnya juga kalem ya, muslim ya, itu yang jadi pasti fansnya pasti banyak, itu muslim ya, dan dia pasti bersedia tinggal di Indonesia. Itu perbedaannya. Apakah nanti Giovanni Van Bronckhorst juga bersedia untuk tinggal di Indonesia? Itu kan juga pertanyaan. Iya, yang harus ditanyakan oleh seorang Pak Sumarji kepada sosok Giovanni Van Bronckhorst ya, gitu ya. Jadi dugaan saya itu mendasar dari apa yang sudah dilakukan Giovanni Van Bronckhorst selama dia menjadi seorang pemain, kemudian berkarir jadi pemain aja di klub-klub yang luar biasa ya, baik itu di Feyenoord, Glasgow Rangers, Barca, Barcelona, Arsenal, kemudian Feyenoord di akhir karirnya. Ini memang luar biasa pemain ini. Kalau kita ingat tugas Calvin Verdong, ya kayak gitulah, kayak Calvin Verdong mainnya. Siapa ini? Giovanni Van Bronckhorst, ngotot gitu ya. Dan ketika di pinggir lapangan dia memang pendiam, tidak seperti pelatih-pelatih yang kita bisa saksikan ya, kayak Sintayong itu ngoceh banget itu ya, karena apa ya, memang tugas pelatih ya kayak gitu. Cuman apakah nanti seorang Giovanni Van Bronckhorst bisa nggak melakukannya gitu ya untuk timnas Indonesia? Tapi memang ya mau gimana lagi, meskipun saya mendukung Timur Kapatse, tapi dugaan terbesar saya adalah Giovanni Van Bronckhorst dari Belanda. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya dari Jakarta Selatan. Saya Jul Justin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.